Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kali ini kita akan membahas tentang hewan dan karakteristiknya. Setiap hewan mempunyai karakteristik masing-masing. Hal ini berkaitan dengan tempat di mana hewan tersebut tinggal dan mencari makan. Karakteristik bentuk hewan sangat berkaitan erat dengan karakteristik tempat tinggal hewan tersebut. Mari kita cari tahu bagian tubuh hewan dan fungsinya berdasarkan karakteristik tempat hidupnya. Yang pertama kita mulai dari bangsa mamalia, yakni kucing. Siapa sih yang gak suka binatang yang satu ini? Kucing hidup di darat dengan tipikal tempat yang kering. Makanya kucing tidak suka kena air. Hal ini berkaitan dengan bagian tubuh yang pertama, yakni rambut. Ingat ya, rambut. Selama ini kita keliru menyebutnya dengan bulu. Mengapa rambut? Karena kucing termasuk mamalia atau hewan yang menyusui, sama seperti kita manusia. Fungsi dari rambut yakni melindungi tubuh dari suhu udara, baik dingin maupun panas. Makanya kucing selalu menjaga rambutnya tetap kering. Bagian tubuh kedua yakni telapak kaki yang terdiri dari cakar dan bantalan kaki. Cakar berfungsi untuk mencengkeram mangsa supaya tidak kabur. Dan bantalan berfungsi sebagai pelindung ketika kucing melompat dari ketinggian. Hal ini berkaitan dengan tempat hidupnya yakni di semak-semak, khususnya kucing liar. Makanya ada istilah kalau kucing punya 9 nyawa karena nggak mati saat loncat dari ketinggian. Ya nggak mungkin lah, kucing tidak akan terluka saat meloncat dari ketinggian karena kakinya punya bantalan yang berfungsi seperti per saat kucing meloncat. Lalu yang berikutnya yakni kumis. Kumis pada kucing bentuknya seperti rambut yang agak panjang. Fungsinya yakni sebagai sensor gerak. Sehingga ketika ada pergerakan dari mangsa yang tidak terlihat, maka kucing akan mengetahuinya. Ketiga bagian tersebut menjadi ciri khusus dari hewan kucing. Hewan yang kedua berasal dari golongan Pisces alias ikan. Ikan mempunyai karakteristik tempat tinggal yakni daerah yang berair. Ya iyalah, ikan kan hobinya berenang. Tapi ada ikan yang hobinya mengambang di air. Ikan apa? Ikan gabus. Bercanda ya. Karena tempat hidup ikan di air, maka ikan mempunyai ciri khusus, salah satunya yakni berupa sirip. Nah, sirip inilah yang membantu menavigasi saat berenang. Mirip kayak setir mobil gitu. Sirip ada beberapa jenis, yakni sirip ekor, sirip perut, dan sirip punggung. Selain sirip, ikan punya bagian yang tidak dimiliki hewan dari golongan lain. Apa coba? Yap, insang. Hanya ikan yang punya insang. Coba sekarang saya tanya, ikan itu bernafas gak sih? Ya iyalah, ikan bernafas seperti kita. Ikan juga butuh oksigen. Loh. Bukannya ikan hidupnya di air ya? Ya memang, kalian tahu nggak? Ternyata di air juga mengandung udara loh. Jangan salah. Makanya ikan sukanya mangap-mangap. Selain cari makan, ikan juga memasukkan air ke dalam mulut. Nah, insang inilah yang nantinya akan menyaring air untuk diambil oksigennya. Selain sirip dan insang, yang membedakan dengan hewan lain yakni sisik. Sisik ini berfungsi untuk melindungi tubuh ikan. Selain itu, pada permukaan sisik terdapat selaput lendir yang berfungsi mengurangi gesekan dengan air. Jadi, ikan bisa gesit berenang. Terus, ikan yang nggak punya sisik bagaimana? Ya sama saja, mereka juga punya selaput lendir, contohnya ikan lele. Kalau kalian pegang ikan lele kan licin. Sama seperti belut, saat kalian ikut lomba 17-an, kan ada tuh lomba mindahin belut. Licin sekali kan? By the way, belut itu termasuk ikan atau bukan sih? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Hewan ketiga yakni dari golongan Aves.
Apalagi kalau bukan burung. Pertanyaannya, burung itu hidup di darat atau di udara sih? Yang pasti, burung nggak akan mungkin terbang terus tanpa hinggap. Capek dong nanti dia. Burung punya karakteristik tempat tinggal, yakni hidup di ketinggian atau di atas permukaan tanah yang tinggi, khususnya di dahan-dahan pohon. Salah satu bagian tubuh burung yang membedakan dengan hewan lain yakni sayap. Sayap ini berfungsi untuk terbang. Lalu, kenapa burung onta nggak bisa terbang? Silahkan cari tahu ya. Selain sayap, bagian terpenting dari burung yakni ekor. Tanpa ekor, burung nggak akan berani terbang. Ekor ini berfungsi untuk menavigasi burung saat terbang. Mau belok, lurus, menukik, atau mengerem, semua dikendalikan oleh ekor. Hal ini diadopsi oleh manusia pada teknologi pesawat terbang. Di bagian sirip ekor pesawat terbang ada bagian yang bisa digerakkan. Bagian inilah yang membantu pesawat saat berbelok di udara. Bagian penting berikutnya yakni cakar. Cakar ini berfungsi mencengkeram baik makanan atau dahan pohon ketika hinggap. Gimana jadinya kalau burung kakinya nggak punya cakar? Ya pasti jatuh. Hewan yang keempat dari golongan unggas yakni ayam. Sekilas, bagian-bagian tubuhnya memang mirip burung. Ya memang, tadinya hewan unggas kan termasuk golongan burung. Namun, karena hewan-hewan ini mengalami perubahan karena adaptasi lingkungan, maka unggas melepaskan diri dari golongan aves atau burung, walaupun masih satu famili, satu keluarga. Karakteristik tempat hidup ayam yakni daratan kering, berpasir, berumput, atau semak-semak. Karena ayam cenderung hidup di permukaan tanah, maka bagian tubuh yang berupa sayap hanya berfungsi ketika ayam tersebut meloncat dari ketinggian, bukan untuk terbang seperti burung. Bagian ekornya pun tidak lagi berfungsi sebagai navigasi saat terbang, tapi lebih hanya sebagai aksesoris tubuh ayam. Sedangkan cakarnya berfungsi sebagai alat untuk berjalan dan mengorek makanan. Namun terkadang juga membantu mencengkeram saat ayam berada di dahan pohon. Ayam juga memiliki bulu untuk melindungi tubuhnya dari lingkungan. Lalu yang kelima, masih dari golongan unggas, khususnya unggas air, yakni bebek. Sebenarnya antara burung, ayam, dan bebek dari segi bagian tubuhnya itu hampir mirip. Makanya mereka ini masih satu famili. Karakteristik tempat hidup bebek adalah daratan berair. Itulah mengapa ada bagian tubuh bebek yang berbeda dari unggas lainnya maupun aves, khususnya pada bagian telapak kaki. Telapak kaki pada bebek memiliki tambahan bagian yakni bagian selaput. Bagian selaput inilah yang membantu bebek untuk berenang. Kaki bebek digunakan untuk mengayuh di air, sedangkan bagian yang berbeda lainnya ada di paruhnya. Paruh bebek cenderung pipih alias gepeng. Hal ini karena bebek menggunakan paruhnya untuk menyaring makanan, terutama saat mencari makanan di wilayah perairan. Cara kerjanya mirip saringan air gitu. Air masuk ke mulut, lalu makanan masuk. Airnya kembali dibuang. Terakhir yang keenam dari bangsa reptil. Salah satunya adalah cicak. Karakteristik tempat hidup cicak adalah permukaan yang tinggi dan kering. Mau permukaan yang datar, miring, tegak lurus, bahkan terbalik, nggak akan jadi masalah buat cicak. Yang penting kering. Hal ini karena bagian tubuh cicak berupa kaki mempunyai rambut halus yang berfungsi untuk menempel secara kuat pada permukaan. Bagian ini disebut spatulae. Selain itu, cicak punya bagian yang cukup unik, yakni ekor. Ekor cicak bisa terputus dengan sendirinya. Hal ini untuk mengelabui mangsanya. Sehingga ketika ada mangsa, maka mangsa hanya akan mengejar ekor cicak yang sudah putus tadi.
Itu tadi bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya berkaitan dengan karakteristik tempat tinggalnya. Untuk bagian tubuh yang lain, semisal mata, mulut, telinga, perut, dan lain-lain, mempunyai fungsi yang sama dari semua hewan. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya, dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.